Saya pikir tadi memang Syria bermain dengan skema nggak jelas, finishing nggak ada, pemain masih banyak yang bingung. Dan bahkan dalam menentukan satu keputusan, ketika salah satu pemain timnas Indonesia memegang bola, itu pun masih bingung guys. Jujur kalau kayak gini kita main di Piala Asia besok, udah dipastikan kita bakal babak belur di Piala Asia U20 besok. Karena masih sangat jauh dari ekspektasi yang kita bayangkan. Ya, dengan hasil ini artinya ini adalah kekalahan kedua timnas Indonesia U20 dalam mini turnamen Mandiri Cup Series 2025. Ini adalah kemana nih para pengamat yang selalu berkomentar tentang timnas Indonesia, apalagi di zaman Coach Sintayong kemarin. Kok jadinya sekarang malah diam aja? Padahal timnas Indonesia U20 semalam itu bukan menang tapi kalah. Sedangkan di era Coach Sintayong, jangankan kalah, menang aja pun tetap dikomentari. Wah, ini timnas U20 mainnya ancur-ancuran, tapi pelatih lokal ya aman-aman aja. Pengamat-pengamat bola yang biasanya nyerang timnas itu pada diem. Bung Toel, itulah pokoknya pengamat bola yang biasanya jelek-jelekin timnas, nyerang timnas. Tapi Kemana sekarang itu? pada diem. Padahal timnas U20 sekarang itu mainnya ampas banget. Coach Indra Sapri itu, ini timnas TC itu udah setengah tahun lebih, tapi mainnya kayak gitu anjir. Jangankan mau masukin, passing nih, ngumpan sampai kontrol bola anjir, ancur-ancuran. Lalu apa gunanya TC-TC itu? Itu kita lihat Syria itu. Negaranya itu berkonflik, banyak sekali hal-hal yang nggak mendukung untuk perkembangan sepak bolanya gitu. Tapi ya kayak gitu mainnya juga. Kita yang nggak ada konflik apapun bisa TC kemana-mana, bisa kok bisa gitu kayak gini. Malas nontonnya, jadi malas. Udah lagi pertandingan keduanya ya dengan Syria kan. Pertama dengan Jordania kita kalah 1-0 meskipun kita main dengan 10 orang. Dengan Syria, waduh, gitu lagi mainnya gitu lagi. Capek lihatnya. Coach Sapri kita capek lihatnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengambil sisi positif dari kekalahan timnya atas Suriah. Menurutnya, pertandingan ini menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi Piala Asia U20 2025, terutama saat berhadapan dengan Uzbekistan. Pada laga kedua U20 Challenge Series 2025, Timnas Indonesia U20 dikalahkan Suriah 0-2 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sepasang gol untuk Suriah U20 dicetak oleh Majid Manaf menit 28 dan Anas Husam 66. Kekalahan ini membuat Garuda Nusantara belum mendapat poin di turnamen itu, bahkan belum bisa mencetak gol. Usai pertandingan, Indra mengklaim kekalahan ini bakal dijadikan sebagai pelajaran berharga jelang menghadapi Uzbekistan U20. Kami mencari informasi bahwa Suriah pernah bermain imbang saat uji coba melawan Uzbekistan. Dari situ, kami bisa memperkirakan bahwa kualitas Uzbekistan mungkin setara atau lebih baik dari Suriah, ujar Indra dikutip dari laman Kita Garuda. Oleh karena itu, kami harus lebih cermat dalam menentukan game plan dan taktik di Piala Asia nanti, tambah pelatih berusia 61 tahun itu. Sekedar informasi. Timnas Indonesia U20 dan Uzbekistan memang tergabung dalam grup C di Piala Asia U20 2025. Kedua tim akan bertemu di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China pada 16 Februari 2025. Selain Uzbekistan, Timnas Indonesia U20 juga akan bertemu Iran, 13 Februari 2025, dan Yaman, 19 Februari 2025. Di grup yang sama. Tak ayal, Indra harus mengevaluasi timnya mengingat waktu persiapan semakin sempit. Sementara itu, Garuda Nusantara masih akan bersua dengan India U20 di U20 Challenge Series 2025. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis, 30 Januari 2025 mendatang. Indra Syafri akui kesalahan taktik saat Timnas Indonesia U20 kalah 2-0 melawan Suriah. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan dengan skor 2-0 saat berjumpa Suriah di Mandiri U20 Challenge Series.
Laga ini dimainkan di Stadion Gelora Delta. Lawan Suriah merupakan laga kedua yang dimainkan Indonesia di Mandiri U20 Challenge Series. Pada laga sebelumnya, pasukan Indra Syafri tersebut kalah dengan skor 0-1 dari Yordania yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-17. Pada duel lawan Suriah, Indonesia lebih sering berada dalam tekanan. Garuda Muda bahkan kalah dari penguasaan bola, 48% berbanding 52% untuk kubu Suriah. Indonesia juga kalah dari sisi peluang. Indonesia hanya mampu bikin 9 shots, 1 tepat sasaran. Sedangkan Suriah mampu bikin 24 shots, 8 tepat sasaran. Dari sisi skor, Indonesia kalah dengan skor 2-0 dari Suriah. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Indra Syafri menyebut anak asuhnya sudah bermain bagus walau kalah dari Suriah. Namun, ada alasan yang membuat Garuda Muda kalah. Sang pelatih mengakui ada beberapa kesalahan taktik yang terjadi. Semua pemain saya pikir bermain bagus, tetapi ada kesalahan-kesalahan memang secara taktikal kita dan 2 gol ke kita terjadi karena ada kesalahan, ucap Indra Syafri usai laga. Dari kesalahan itu, Indra Syafri mengaku akan melakukan evaluasi. Menurutnya, evaluasi itu akan dipakai untuk menakar sejauh mana kesiapan Indonesia bersaing di Piala Asia U20 2025 yang akan datang. Kami akhirnya dapat gambaran mengenai kualitas nanti yang akan kita hadapi di Piala Asia. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan di laga uji coba, kata Indra Syafri. Di Piala Asia U20 2025, Indonesia berada di grup C. Tony Firmansyah dan kolega akan bersaing dengan Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Nah, 2 lawan yang sudah dihadapi Indonesia di Mandiri U20 Challenge Series juga berlaga di Piala Asia U20. Kami melihat kualitas Uzbekistan kurang lebih seperti Suriah atau mungkin lebih baik, kata Indra Syafri.